malamnya tuh ada yang jagain nggak sih? Itu sih paling sedihnya. Kalau udah lewat jam 8? Udah nggak boleh jenguk. Sebelum jam 11 siang belum boleh jenguk. Dadah. Sama-sama. Dadah. Sampai jumpa. Belum. Halo teman-teman WeCare, balik lagi nih ke podcast WeCare episode 4. Sepertinya ya, di depan aku udah ada para medis. Boleh kenalan diri? Selamat pagi teman-teman, saya Aditya, para medis dari klinik WeCare. WeCare Vet Clinic. Dari WeCare Vet Clinic. Nih, Kak Adit. Kan Kak Adit biasanya kalau para medis itu di poli sama ranap ya? Betul. Sama infeksius lah, untuk yang khusus terinfeksi virus-virus gitu. Nah, kalau yang ranap nih kegiatannya apa sih buat para medisnya? Kalau untuk para medis sendiri di ranap itu kegiatannya bisa sehari-hari itu monitoring ya. Pasien kondisinya bagaimana kita pantau, sudah pipis kah, sudah pup kah, nanti kita langsung bersihkan supaya nggak mengotori hewannya. Kemudian ada beberapa kasus juga seperti luka, kita harus pantau lukanya apakah dijilati atau enggak, karena kalau dijilati bisa basah terus lukanya, bahkan juga bisa infeksi juga. Kemudian kita juga koordinasi juga dengan dokter mengenai keadaan terkininya. Misal ada kasus pasien yang emang emergency care, misal yang suhunya rendah, kita pantau cek suhu per berapa jam sekali tergantung instruksi dari dokternya. Misal suhunya rendah, kita koordinasikan ke dokternya mau di treatment apa. Jadi selama di ranap itu ya treatment yang para medis lakukan atas perintah dari dokternya, atas persetujuan dari dokternya. Kita nggak bisa melakukan tindakan di luar dari persetujuan dokternya. Jadi kayak ibaratnya membantu dokter. Membantu dokternya. Nah, kan itu kayak mengawasi ya? Betul. Mengawasi. Nah, selain mengawasi itu ada kayak treatment apanya gitu? Kayak per jamnya kah? Kalau untuk per jamnya sendiri kita ada itu satu hari 2 kali treatment ya, di pagi dan malam. Di treatment pagi di jam 8 pagi, treatment malam di jam 8 malam. Kemudian juga sekalian kita pengabaran ke owner di jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sekiranya jam segitu. Oh, berarti 2 kali reporting? 2 kali reporting ke ownernya. Itu treatmentnya kayak makan sama obat kah atau obat doang? Kalau untuk treatment di 2 kali ini kita treatment makan dan obat-obatan. Kemudian juga jika pasien dengan kasus yang luka, misal luka pasca operasi atau luka bekas berantem, itu sekalian kita bersihin dan kita kasih salep juga biasanya. Itu kalau ranap ada makanan, maksudnya dari kita atau pernah ada request dari owner gak? Kalau untuk ranap sendiri dari kita sudah ada pakan keringnya. Kemudian jika ownernya berkeinginan untuk memberikan makanan yang biasa dia makan di rumah pun boleh. Karena pada posisi dirawat inap itu kan dia di tempat baru, perlu adaptasi lagi. Kemudian ada kemungkinan dia nafsu makannya itu kurang. Kalau pakai makanan yang baru takutnya nanti malah dia nggak mau makan. Owner juga bersedia memberikan makanan yang biasa dimakan juga tidak apa-apa sih. Oh, request gitu ya? Request juga tidak apa-apa. Itu ada suka dukanya nggak sih kalau misalnya di ranap? Kalau di ranap kita tuh palingan sih kalau kondisinya lagi yang emergency care ya. Kalau yang memang lagi emergency kita harus oksigen, harus infus, harus apa. Pasti ya kita juga namanya manusia nggak tega juga ngeliat hewan. Walaupun hewan kan kita juga punya rasa ya, punya rasa iba. Ketika nyawa di depan kita sedang jadi taruhannya nih, kita harus benar-benar fokus. Itu sih paling sedihnya ketika pasien nggak tertolong ya. Kalau misalkan pasien pulang cukup sedih juga nggak? Maksudnya kayak udah waktunya pulang gitu. Kalau pasien pulang, kalau saya pribadi justru senang sih. Karena bisa udah sembuh, bisa dipulangkan secara kondisinya sudah lebih baik dari pas pertama datang sih. Kalau saya sendiri sih lebih senang kalau misalnya dia pulang dengan keadaan yang baik. Kalau pulang itu kayak ada apanya nggak syarat atau ketentuannya pasien ranap ini? Kalau untuk pulang sih tergantung dari dokternya ya. Karena sebelum pulang pasti diperiksa terlebih dahulu oleh dokternya apakah ini sudah layak untuk pulang ataukah masih perlu dilanjutkan rawat inapnya. Itu tergantung dari dokternya sih kalau untuk kondisi pulangnya. Ngomongin tadi yang request tuh owner makan. Kalau ownernya mau jenguk bisa nggak ada jamnya nggak nih jenguk?
Kalau untuk jenguk sendiri itu kita ada dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Oh, itu jamnya? Jamnya. Berarti ada 2 sesi gitu ya? Bukan 2 sesi, jadi dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Kalau udah lewat jam 8? Udah nggak boleh jenguk, sebelum jam 11 siang belum boleh jenguk. Karena di jam 11 siang ke bawah itu lagi jamnya treatment. Dan jam 8 malam ke atas itu lagi jamnya treatment juga. Jadi ada kemungkinan tidak bisa menghandle untuk owner yang jenguk. Kemudian ada juga di jam istirahat itu jam 12 mungkin kita akan sedikit personilnya untuk menghandle pas owner ke rawat inap. Jadi kemungkinan menunggu dulu di jam 1. Berarti ditemenin ya? Harus didampingi oleh minimal paramedis atau jika ada dokter lebih baik sama dokternya didampingi. Jadi kalau misalkan ownernya ada pertanyaan nih, kayak kucing saya gini kemarin tuh kenapa dok? Kayak ini udah membaik belum gitu? Iya, jadi untuk memastikan lagi kondisinya ketika ownernya datang kan misal ada dokternya bisa dijelasin tadi pas pagi treatmentnya gimana, sudah dikasih obat, makannya gimana, pipnya bagus atau enggak, pupnya bagus atau enggak. Ketika didampingi kan kita bisa menjelaskan itu. Jadi owner pas ke belakang juga waktu ngejenguk itu tidak bertanya-tanya. Ini kondisi kucing saya gimana, ini kondisi anabul saya gimana. Tidak bertanya-tanya seperti itu. Minimal ada yang dampingi lah. Oh berarti mereka tuh jenguk kayak kangen lah, biasanya di rumah ada mereka gitu kan? Ya mungkin pertama kangen betul. Kedua ya pasti ada rasa khawatir juga karena hewannya dirawat di sini kan. Kemudian juga mau memastikan apakah ada perkembangan atau tidak, mungkin seperti itu sih. Nah lanjut lagi nih Kak Adit, untuk fasilitas di Ranap ada apa aja? Kalau fasilitas di rawat inap We Care Vet sendiri itu kandangnya full AC, kemudian kandangnya juga dibersihkan setiap hari, terus dipantau oleh paramedis dan dokter hewan selama 24 jam, kemudian juga diajak main juga sehari bisa 2 kali tergantung request dari ownernya. Kemudian tersedia makan kering ya, terutama di rawat inapnya. Itu berarti lumayan banyak ya fasilitasnya? Lumayan banyak. Itu berarti juga dipisah kalau untuk kucing dan anjing? Untuk kandang kucing dan anjing dipisah. Nah, ini 24 jam ya? Itu malamnya tuh ada yang jagain nggak sih? Kalau untuk jam malam sendiri dipantau oleh paramedis. Untuk dokter hewannya belum ada yang mantau ketika malam. Tapi kita bisa monitor ke dokter hewan melalui online. Kita bisa pantau keadaannya terus kita laporkan ke dokter hewan. Jika kita telepon pun dokternya pasti menjawab. Berarti kalau misalkan ada owner nih yang masih ragu kayak takut nih gitu malamnya nggak dijaga, nggak dipantau. Berarti itu masih aman ya? Masih aman. Dipantau. Masih dipantau. Nah, udah cukup panjang berbincang-bincangnya. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau buat owner-owner yang mungkin kayak masih ragu nih buat mungkin dokternya udah kayak bilang, ini dianjurkan dirawat inap. Tapi kayak ownernya tuh kayak masih takut. Karena takut nggak diperhatiin, takut nggak dipantau. Ada aja kan? Iya. Ada yang mau disampaikan nggak? Untuk Untuk PAW parents ketika memang kondisi anabulnya perlu dirawat inap, sebaiknya dirawat inap saja. Karena di sini di We Care Vet Clinic pasti dipantau 24 jam oleh tenaga medis yang berpengalaman. Kemudian juga kandang dipisah dari yang infeksius, dipisah gedungnya. Kemudian kandang dogi dan kucing dipisah juga. Sirkulasi udaranya bagus, kemudian full AC. Dipantau juga, jadi nggak usah khawatir ketika anabulnya dirawat inap di We Care Vet Clinic. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Belum. Dulu. Jangan lupa. Jangan lupa apa kalau nggak? Jadi saya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, sama apa? Sama follow juga. Satu lagi, share. Udah ya? Share, komen, like, subscribe, dan follow Instagram kami. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke We Care Vet Clinic. Benar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.